Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatul Rizkyani dari kelas 10 Ki Hajar Dewantara nomor 24. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat berasal dari dua kata, yaitu pergaulan dan sehat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan berarti menjalin hubungan pertemanan atau bersahabat dengan orang lain. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu, baik secara individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, artinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak luput dari orang lain atau yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Oke, yang kedua adalah sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti sehat secara fisik. Maksudnya mereka tidak sakit maupun cacat. Sedangkan sehat menurut WHO atau World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa sehat bukan berarti tidak sakit atau sempurna fisik, melainkan ada 4 hal, yaitu sehat secara mental, jasmani, spiritual, dan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan sehat secara jasmani adalah seseorang yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan berjalan sesuai fungsinya. Sedangkan sehat mental berarti bahwa seseorang itu sadar bahwa dirinya ada dan tidak gila atau stres. Nah, selanjutnya yaitu sehat secara spiritual yang dimaksud. Selanjutnya yaitu sehat secara spiritual. Yang dimaksud sehat secara spiritual adalah seseorang yang meyakini agamanya dan melakukan semua ketentuan agama, ibadah yang telah ditetapkan oleh agama. Oke. Selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud di sini adalah orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana mereka tidak miskin dan mencukupi kehidupan sehari-hari, walaupun itu pas-pasan, dan memiliki tempat tinggal yang layak dan kebutuhan primernya terpenuhi. Oke. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini berarti seseorang dikatakan sehat jika semua faktor-faktor itu dapat terpenuhi. Jika salah satu komponen itu tidak terpenuhi, maka orang itu belum bisa dikatakan sehat atau tidak sehat. Bahas remaja. Tahukah kalian apa itu remaja? Tentu kalian tahu karena saya sendiri adalah seorang remaja. Saya masih berusia 15 tahun. Oke. Remaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses di mana seorang anak-anak akan beralih ke fase dewasa. Fase ini berlangsung kisaran umur 12 sampai 17 tahun, karena pada saat umur 17 tahun seseorang sudah dikatakan dewasa. Remaja berasal dari kata Latin, yaitu adolescens, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik,
yang dikemukakan oleh Harlock pada tahun 1992. Pada masa ini, seseorang biasanya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk anak dan juga tidak termasuk orang dewasa. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Rumini dan Siti Sundari pada tahun 2004. Dia menyatakan bahwa masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi memasuki masa dewasa. Sedangkan menurut Zakia Darajat pada tahun 1990, remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan fisikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir ataupun bertindak, tapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat pada remaja dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh remaja atau individu dengan individu dengan kelompok yang normal, baik secara tubuh, jiwa, emosi maupun sosialnya. Yang dimaksud normal adalah remaja yang menyadari apa yang mereka lakukan bersama dengan orang. Yang pertama adalah memiliki kesadaran beragama bagi jiwa. Apabila seseorang memiliki kesadaran beragama, maka dia akan selalu menyadari apa yang baik mereka lakukan, karena itu semua telah tercatat pada norma-norma agama dan aturan-aturan dalam bergaul, terutama dalam aturan ketimuran. Wanita dilarang terlalu bergaul dengan laki-laki, takutnya terjadi sesuatu. Nah, itu akan mengakibatkan pergaulan tidak sehat. Yang kedua adalah memiliki rasa kesetiakawanan. Mengapa ini termasuk sebagai faktor? Karena jika seseorang memiliki teman yang setia, maka dia merasa dipercaya dan bisa mendapatkan teman curhat atau berbagi informasi apa yang dia dapatkan dan berbagi perasaan ketika dia merasa sedih maupun senang. Nah, selanjutnya adalah memiliki teman. Seorang remaja harus memiliki teman agar dia tidak merasa kesepian dan tidak merasa terdiskriminasi, karena banyak kasus yang menyatakan remaja bunuh diri karena tidak memiliki teman atau diskriminasi di dalam kelompoknya atau lingkungan sekitar. Nah, yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Kenapa remaja harus mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif? Ini akan berdampak baik secara mental, fisikis maupun perasaannya. Karena hal ini juga bermanfaat untuk membantu remaja mengembangkan apa yang mereka miliki, mencari wawasan baru, dan bisa membangkitkan semangat hidupnya. Dalam mengisi waktu luang, seorang remaja dapat melakukan berbagai hal seperti berolahraga, menyanyi, melakukan hobinya, berhubungan dengan menyalurkan bakatnya di bidang seni maupun akademik. Nah, yang kelima adalah laki-laki memiliki batasan dengan perempuan, begitupun sebaliknya. Karena sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki batasan, mereka tidak boleh terlalu dekat, minimal 1 meter dalam Islam. Yang keenam adalah menstabilkan emosi.
Kita sebagai remaja harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang mengendalikan kita, karena itu akan membuat kita menyesal. Nah, contoh atau perilaku yang bisa mengendalikan emosi adalah sabar. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Penguasaan emosi. Apabila terjadi suatu masalah, bersabarlah dan perbanyak istighfar supaya lebih tenang. Untuk melatih diri dalam menyelesaikan masalah, berkomunikasilah dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang dapat dipercayai seperti orang tua, guru, sahabat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Pertama, yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik sebenarnya tidak menjamin bahwa seseorang akan disukai karena penampilannya, tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi lebih banyak disukai, karena ini dapat menjadi tolak ukur untuk membantu seseorang. Sebagai remaja, kita juga tidak perlu berlebihan atau memaksakan diri untuk terlihat perfect, karena perfect hanya milik Allah. Kita hanya hidup simple supaya lebih terlihat perfect. Nah, jadi sebagai remaja kita hanya perlu kesederhanaan dengan berpenampilan seadanya, bersih dan rapi, tapi mampu membuat kita nyaman. Penampilan fisik jangan diartikan dengan tampil mewah, bersih dan rapi dapat mencari keresahan itu dari pribadi seseorang, karena semuanya berasal dari sini, hati. So you must self-confident, cause beauty, handsome and perfect. Cause beauty is natural, handsome is natural, and perfect is natural. Perfect lasts from yourselves. Oke, yang kedua adalah berbicara sopan. Seorang remaja harus berbicara sopan karena ada peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata itu ibarat pedang yang dapat menusukmu kembali. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain, karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita dan sopan terhadap siapapun itu. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk berbagi, karena dalam berbagi kita tahu apa makna saling berbagi. Apabila memiliki sesuatu, sebaiknya kita memberikan kepada orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga dapat merasakannya dan merasa bahwa kita bersimpati pada dirinya. Keempat adalah menghindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Kebanyakan remaja saat ini selalu berbicara yang kurang bermanfaat, seperti gibah. Tahukah kalian gibah itu? Gibah adalah perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah, karena sama saja bahwa kita memakan daging saudara sendiri. Ya, sebagai remaja sebaiknya kita sharing saja masalah pembelajaran, kehidupan yang bisa memotivasi kita, bukan malah menggibahi orang atau menyebarkan fitnah dan menyebarkan berita yang belum tentu benar keadaannya. Nah, yang kelima itu mencuri dengar atau nguping. Ini adalah perilaku yang sangat tidak baik, karena seakrab-akrabnya kita, apabila bukan kita yang diminta untuk mendengarkan ceritanya, ini sama saja bahwa kita adalah seorang pencuri atau mencuri informasi dari dia tanpa seizin dia. Yang keenam adalah bersikap peduli sesama teman yang sedang mencurahkan isi hati. Ya, nah tadi saya bilang ini sama dengan berbagi baik apa yang kita miliki.
bersikap peduli terhadap teman yang mencurahkan isi hatinya. Berarti kita memiliki sifat simpati sebagai remaja yang mampu mengkontrol emosi kita sendiri. Nah, yang ketujuh adalah sifat rendah hati, yang dimana seorang remaja memiliki sifat yang rendah hati atau tidak sombong dan tidak selalu membanggakan dirinya. Dan dalam berbicara, seorang remaja yang rendah hati tidak ingin selalu menjadi topik pembicaraan. Dia lebih banyak untuk mendengarkan. Yang kedelapan adalah jadilah diri sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi diri orang lain, karena sebenarnya orang hanya ingin melihat jati dirimu, bukan melihat orang lain. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas itu sendiri artinya proses bergaul dengan orang lain yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebab dari pergaulan tidak sehat adalah agama dan iman yang rendah. Banyak kasus yang menyatakan bahwa seorang remaja melakukan pergaulan tidak sehat disebabkan karena imannya yang tidak kuat. Kenapa imannya tidak kuat? Karena dia selalu meninggalkan ajaran-ajaran agamanya dan hanya ingin melakukan apa yang ia rasa nyaman dan bebas. 3. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media sosial memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa memikirkan bagaimana keadaan ekonominya. Ini akan membuat seorang remaja melakukan hal yang memaksa dirinya untuk bermewah-mewahan, baik itu secara halal maupun tidak, dengan cara mencuri atau menjual dirinya sendiri, yaitu kurang kontrol. Yang keempat yaitu kurang kontrol. Kurangnya kontrol terhadap remaja membuat dirinya menjadi bebas dan merasa kurang perhatian. Jadi mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan agar mereka dapat diperhatikan lagi. Bagian selanjutnya itu tanda-tanda pergaulan sehat dan tanda-tanda pergaulan tidak sehat. Tanda-tanda pergaulan sehat dan tanda-tanda pergaulan tidak sehat. Tanda-tanda pergaulan sehat yang pertama adalah remaja itu berakhlak mulia. Yang kedua, senantiasa memiliki prasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa dengki, memiliki rasa malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucapkan salam apabila bertemu atau menyapa seseorang yang ia temui, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman, kerabat ataupun orang terdekatnya apabila terjadi suatu masalah, membantu temannya yang sedang kesusahan, selalu memberikan nasihat dan motivasi, dan tidak membicarakan aib teman atau saudaranya sendiri. Nah, untuk tanda-tanda pergaulan tidak sehat yaitu suka menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak baik, hanya untuk bermewah-mewahan dan terlihat lebih kaya. Kedua, sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah munafik, atau jika berkata tidak benar, dan jika berjanji dusta, munafik, atau jika berkata itu dusta, jika berjanji itu ingkar, jika diberi amanat khianat dan tidak menyampaikannya, dan jika bersumpah palsu. Keempat, rasa ingin mencoba dan merasakan sangat besar. Perubahan emosi yang tidak terkontrol, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan, perubahan tanggung jawab yang dulunya tinggi sekarang menjadi rendah,
mudah mengalami kegelisahan atau tidak sabar. Ini sama saja dengan perubahan emosi. Dan yang terakhir adalah emosional, selalu ingin melawan, rasa malas yang sangat tinggi, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensinya dan kebanggaan. Dampaknya adalah perilakunya menyimpang dan melewati batas-batas. Biasanya remaja ketergantungan obat terlarang, menurunnya derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi yang dia miliki. Kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Membentuk jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula, tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik maka akan melahirkan remaja yang kurang baik pula. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke lingkungan yang tidak sehat akan sulit keluar, karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Untuk itu, peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga remaja. Nah, untuk hal-hal itu kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol yang kuat dalam berperilaku atau berpergaulan. Nah, yang kedua, di saat akan keluar rumah sebaiknya meminta izin kepada orang tua atau orang yang ada di rumah dengan berkata ingin pergi kemana dan pulang jam berapa agar lebih terkontrol. Dan ketika bepergian sebaiknya memberikan informasi agar tidak hilang, agar orang di rumah tidak gelisah. Yang ketiga adalah menyalurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Ini adalah bentuk yang sangat baik bagi remaja, karena ini akan menuntunnya ke jalan yang benar. Yang keempat, meyakinkan bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tapi untuk demi masa depan. Jadi, buat kalian para siswa, para remaja yang diminta untuk cukur, untuk tidak menggunakan make up ke sekolah, sebaiknya ditaati, karena itu demi kebaikan kalian sendiri. Apabila tidak cukur ke sekolah, rambut kalian sangat panjang, itu akan mengganggu pembelajaran. Dan apabila kalian make up, itu juga akan mengganggu, karena siapa tahu kan tidak ada yang tahu make up kalian luntur, itu akan menghambat pembelajaran kalian karena kalian harus mengurus lagi itu. Nah, selanjutnya membiasakan bicara dengan orang tua, membicarakan tentang apa yang terjadi padamu hari ini, karena itu akan membuatmu untuk lebih lega. Dan yang keenam adalah menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Bersama kita merangkul menjadi pelopor dan pelapor yang baik, tanggung jawab bagi remaja. Sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, karena nothing people perfect in the world. Karena tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, share, subscribe this channel. Okay, thank you.